Salam damai, salam cahaya. Yang ngopi keluar rumah juga bisa, masing-masing orang berbeda, bisa sendiri ataupun ngajak temen. Yang pastinya kita dengan penuh kontrol, dengan penuh pengendalian diri untuk tidak meluapkan kemarahan kita ke orang-orang tersebut. Orang yang peka mungkin turut merasakan kita cemas, kita marah, tapi balik lagi bahwa kita semua orang sensitif, tapi tingkat sensitifan kita itu yang berbeda. Apakah kita hypersensitif, apakah kita jadi lebay, jadi baper. Bagaimana caranya sekarang kita mereduksi atau memotong yang harusnya kita marah terhadap satu kasus, itu harusnya selesai dalam seminggu, kita bisa potong jadi 3 hari. Harusnya selesai 3 hari, bisa kemarahan kita itu kita potong jadi 2 hari. Terus 2 hari bisa kita potong jadi sehari. Bisa lebih, setelah jadi expert lagi kita potong marah kita hanya tinggal beberapa jam. Hanya beberapa jam. Dan yang membuat kita sering kali marah adalah berkepanjangan. Maksud membuat kita sering marah berkepanjangan adalah saat kita sudah punya nilai sejarah terhadap orang tersebut. Misalnya dia sudah pernah memperlakukan kita dengan sikap yang sama, apalagi kalau sikap tersebut dilakukan berulang-ulang. Dalam menghadapi orang-orang seperti itu memang ada 2 kemungkinan. Yang satu, kita menjadi akrab, hafal dengan metode modusnya ya, atau hafal dengan kejadiannya. Pertama, kita menjadi siap, pasti dia akan berlaku seperti ini. Dengan kesiapan kita akan menjadi lebih lebih ikhlas menerima kekurangan orang tersebut. Dia memang begini, dia memang seperti itu. Kita yang mengalah, kita yang menerima hal tersebut dan meletakkan kemarahan kita, kekecewaan kita pada tempatnya. Kita angkat nih kemarahannya, isi kepala kita pindahkan. Apa perlu kita masih marah? Seperti itu. Letakkan kemarahan kita di situ pada tempatnya, jangan kita bawa terus. Makin kita hafal, harusnya kita tambah menguasai keadaan. Dia memang begitu, dan kita sudah tahu itu bukan kesalahan kita. Bukan berarti kita harus tambah marah. Jangan kita bawa terus itu. Masukin aja itu ke folder, kumpulin jadi satu. Kumpulin jadi satu nih kemarahan kita tentang dia, rekaman jejak, rekam peristiwa apa saja yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Kita taruh pada satu folder, ke sampah, klik delete. Jangan kita bawa sampah kemarahan itu terus, kemarahan dari masa-masa lalu. Maafkan saja, ampuni saja, kirim cinta ke dia. Saya juga pernah bahas soal memaafkan, mengikhlaskan. Kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap sabar, kita harus bersyukur bertemu dengan dosen-dosen dalam hidup kita, orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena saya ada satu semboyan yang selalu saya ulang-ulang ke teman-teman, buat KISS, KISS, kayak infotainment zaman dulu ya, kayak acara, kayak program. Ya, KIS buat saya adalah kasih. Kita harus selalu mengasihi orang, menyayangi orang, belas asih, memberi ilmu, berbagi. Terus I-nya apa? Ikhlas. Ikhlas itu buat saya sama seperti kita lagi pup, ya udah, lepas aja, nggak usah dipikirin lagi gitu. Sama juga ke peristiwa lalu, dilepas aja dulu, nggak usah kita gendong. Kalau kita harus pupup, ya pupup aja, walaupun semalam kita dinner ngabisin 2 juta, 3 juta, ya udah, mau pupup aja, nggak usah dipikirin itu tuh. Lepas aja, ikhlasin aja, kasih, ikhlas. S yang ini S pertama adalah sabar. Ya, sabar, memang kita harus sabar menghadapi orang tersebut. Sabar itu memang ada tempatnya dan pada tempat yang tepat. Sabar. Kalau kita tidak masih tetap belum ikhlas, belum sabar juga, ya kita harus memberikan reaksi yang mendidik pada orang tersebut. Bentuk didikannya juga macam-macam banget, sangat personal, tergantung orang tersebut, tergantung kita juga. Kita kasih pendidikan, kita pasti belajar pada orang tersebut. Karena pendidikan dan pelajaran dari alam untuk orang tersebut bisa jadi lebih berat dari pelajaran yang kita berikan kepada orang tersebut. Kalau kita punya kesempatan untuk mendidik, beri didikan kepada orang-orang yang mungkin melukai kita, orang-orang yang membuat kita kecewa, gitu. Kasih pelajaran.
atau kalau tidak ya memang dimaafkan, dikirim cinta kasih dari dalam saat melakukan love meditation seperti yang sudah saya ulas di sebelumnya. S yang terakhir, KISS, kasih, ikhlas, sabar. Yang terakhir adalah syukur terus. Kenapa? Di antara kita mendapat orang-orang seperti ini ada di lingkungan kita karena kita harus menerima pelajaran tersebut. Kalau kita nggak pernah mau menerima apa yang dilakukan orang tersebut kepada kita, ya kita akan berulang-ulang terus memenuhi hal tersebut. Kitanya nggak lulus. Bukan berarti dia yang tidak naik kelas, kitanya nggak naik kelas karena kita berharap orang lain seperti ada yang di kepala kita, orang lain seperti ada di hati kita. Ya kita nggak boleh seperti itu ya. Kita benar-benar harus the art of accepting atau the art of allowing, legowo, ikhlas dari Lone Rimor. Rahayu kang tidemu leng cocok mituhu rahayu kang itu ya kayak gitu. Bener-bener Rilon Rimo, kita yang harus upgrade diri, kita harus menaikkan kesadaran kita naikkan vibrasi kita. Yang kita bahas sekarang yang meditasi atau olah nafas ya, duduk diam. Berarti meditasi adalah mengenal diri tanpa limitasi. Kita semua bisa meditasi ala Tebet atau ala Ciputat atau apapun, yang penting adalah kita duduk hening, kita diam. Buat saya pertama adalah, buat umumnya juga lebih baik memang memejamkan mata, cari tempat yang tidak mengganggu orang lain dan tidak diganggu orang lain. Kita pejamkan mata, kita tarik nafas dalam, hembuskan perlahan dengan damai. Tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Rasakan nafas Anda masuk melalui hidung Anda. Hembuskan. Rasakan telapak kaki Anda. Rasakan kelingking jari kaki Anda, kelingking jari kiri kaki Anda. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan ibu jari kaki kanan Anda. Terus bernafas dengan damai, bernafas dengan tenang, kalem, santai, damai. Tarik nafas, buang nafas. Rasakan paha Anda, dua paha Anda. Tarik nafas. Rasakan punggung Anda. Rasakan kulit di sekitar pusar Anda. Rasakan kedua lengan Anda, tangan Anda hingga jari-jari Anda yang menempel di paha Anda. Rasakan perasaan Anda, amati perasaan Anda. Apakah Anda masih kecewa? Rasakan
perasaan Anda, rasakan pikiran Anda, amati pikiran Anda, apa yang sedang Anda pikirkan saat ini di sini. Rasakan kehadiran Anda saat ini di dalam tubuh Anda. Rasakan setiap ada gatal atau pegal di tubuh Anda di mana. Rasakan kedua telapak tangan Anda yang memegang paha Anda. Rasakan bagian tubuh Anda yang pegal. Tarik nafas dalam. Buang nafas. Izinkan kemarahan Anda pergi dari diri Anda. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Izinkan marah, sedih, kecewa hilang dari diri Anda. Tarik nafas dalam. Kebahagiaan lebih hidup. Hembuskan. Kemarahan, kesedihan, penderitaan Anda lepaskan. Tarik nafas. Keberlimpahan, kebahagiaan, kesenangan aku hirup. Buang nafas. Kekecewaan, kemarahan aku buang. Lakukan berulang-ulang. Nikmati nafas damai Anda, nafas sejati Anda. Lakukan sambil terus tersenyum. Tarik nafas dalam. Tahan di perut. Hembuskan. Tarik nafas dalam. Tahan di perut. Genggam tangan Anda. Hembuskan. Kendurkan genggaman tangan Anda. Tarik nafas dalam. Tahan di perut. Genggam tangan Anda. Lepaskan, hembuskan. Perlahan buka mata Anda jika sudah siap. Kurang lebih seperti itu. Wah, cuacanya udah berubah. Di tempat yang istimewa, tempat yang aku suka ini di Sambisari ya, Candi Sambisari. Semoga teman-teman semua juga suka ada di sini. Kapan-kapan kita balik meditasi sini lagi, balik latihan, ngobrol-ngobrol di sini lagi. Dan nggak tahu cuacanya berubah, mungkin udah mau hujan atau apa. Dan saya udah mulai panas. Gerah maksudnya udah mulai. Kita cari tempat lain. Next kita pindah tempat atau balik lagi ketemu di sini. Oke. Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa subscribe dan like. Share kalau bisa. Terima kasih. Salam damai, salam cahaya.